Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Qala Allahu azza wa jalla fil Qur'anil azim: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Salawat serta salam tidak lupa kita curahkan kepada Nabi yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena berkat jasa-jasa perjuangan beliaulah agama Islam sampai kepada kita. Dari gelapnya zaman jahiliyah menuju cahaya yang terang benderang. Semoga selawat juga tercurahkan kepada keluarganya, para sahabatnya, serta orang-orang yang mengikuti beliau hingga hari kiamat kelak. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita ingin sedikit mengetahui isi kandungan dari sebuah ayat di dalam Al-Quran, dalam surat Al-Baqarah ayat 255. Dan ayat ini sering kita baca dan insyaallah mayoritas kaum muslimin sudah menghafal ayat yang agung ini, ayat yang mulia ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan dimudahkan untuk beramal saleh. Ayat yang kita akan bahas pada kesempatan yang berbahagia ini adalah ayat kursi. Ayat kursi merupakan salah satu ayat yang agung dalam Al-Quran. Ayat ini telah sering kita dengar. Bahkan sebagian besar di antara kita telah menghafal ayat ini. Maka marilah kita sejenak mempelajari kandungan isi dari ayat yang mulia ini. Kita ambil beberapa pelajaran dari ayat yang mulia ini. Allah Azza wa Jalla berfirman, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatu wa la naum, lahu ma fis samawati wa ma fil ard, man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi, ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum, wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa', wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ard, wala ya'uduhu hifdzuhuma wa huwal aliyyul azim. Kita lihat terlebih dahulu fadilah, keutamaan ayat yang mulia ini. Berkata Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah dalam kitab tafsir beliau, Taisir Karimir Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan. Beliau menjelaskan bahwa ayat yang mulia ini merupakan ayat Al-Qur'an yang paling agung, yang paling utama dan paling mulia. Oleh karena itu, ayat ini mengandung penjelasan perkara-perkara yang agung dan sifat-sifat Allah yang mulia. Oleh karena itu, banyak hadis yang memotivasi manusia untuk membaca ayat ini dan menjadikannya sebagai wirid yang dibaca pagi dan sore, ya, ketika hendak tidur, dan zikir setelah sholat fardu. Di antara hadis yang menunjukkan keutamaan ayat kursi adalah hadis dari sahabat Ubay bin Ka'ab. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Abal Munzir,
atadri ayu ayatin min kitabillah ma'aka a'zam? Qala qultu Allah wa rasuluhu a'lam. Qala ya Abal Munzir, atadri ayu ayatin min kitabillahi ma'aka a'zam? Qala qultu Allah la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Qala fadaraba fi sadri wa qala wallahi liyahnikal ilmu ya Abal Munzir. Dari Ubay bin Ka'ab, Rasulullah SAW bersabda, hai Aba Munzir, hai Abu Munzir, tahukah engkau ya, ayat manakah di antara ayat-ayat Al-Quran yang ada padamu yang paling utama? Maka Abu Munzir berkata atau menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahuinya. Kemudian beliau SAW bertanya lagi, wahai Aba Munzir, tahukah kamu ayat manakah di antara ayat-ayat Al-Quran yang ada padamu yang paling utama? Lalu Aba Munzir menjawab, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ya, Abu Munzir berkata, lalu beliau menepuk, qala fadaraba fi sadri. Kemudian ya, lalu beliau menepuk dadaku seraya berkata, ini Rasulullah SAW menepuk dada Abu Munzir lalu berkata, ya, wallahi liyahnikal ilmu Abal Munzir. Demi Allah, semoga dadamu dipenuhi dengan ilmu, wahai Abu Munzir. Dan masih banyak hadis lain yang menunjukkan keutamaan ayat yang mulia ini. Kaum muslimin rahimakumullah, di dalam ayat ini ada penetapan 3 macam tauhid. Tauhid rububiyah, tauhid asma wa sifat, dan tauhid uluhiyah. Pada awal ayat ya, terdapat penetapan tauhid uluhiyah. Ini Allahu la ilaha illahu. Allah tidak ada Rabb melainkan Dia. Maksudnya apa? Tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Allah Azza wa Jal. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan tauhid asma wa sifat dalam firman-Nya Al-Hayyul Qayyum. Yani Al-Hayy yang Maha hidup, Al-Qayyum dan yang Maha berdiri sendiri. Dan ini merupakan penetapan sifat hidup dan berdiri sendiri, tidak butuh kepada makhluk bagi Allah Azza wa Jal. Kemudian firman Allah, la ta'khudhuhu sinatu wala naum. Ya, ini juga merupakan penafian, peniadaan. Yani Allah Subhanahu wa taala meniadakan dari dirinya sifat kekurangan dan celak, yaitu sifat ngantuk dan tidur. Ya. Ya, dengan adanya sifat, yakni peniadaan dari sifat-sifat yang kurang ini, maka Allah Azza wa Jal menjadi lebih sempurna, ya, menjadi lebih sempurna. Kemudian di dalam ayat lahu ma fis samawati wa ma fil ard, kepunyaan Allah apa yang ada di langit dan di bumi. Ini merupakan penetapan tauhid rububiyah, bahwa Allah Azza wa Jal yang memiliki langit dan bumi. Allah yang menciptakan. Allah juga yang menciptakan kita, menciptakan isi dari apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Ya Allah pemilik langit dan bumi dan yang ada di dalam keduanya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian nama Allah Al-Hayyu dan Al-Qayyum, 2 nama bagi Allah Subhanahu wa taala yang terdapat dalam 3 tempat. Bukan hanya dalam surat Al-Baqarah, tetapi ada di dalam surat Al-Imran. Ya. Ayat 2, Al-Hayyul Qayyum. Kemudian juga dalam surat Taha ayat 111. Dalam nama Al-Hayyu terdapat penetapan sifat hidup bagi Allah Azza wa Jal, yaitu sifat hidup yang sempurna. Ya, tidak didahului ketiadaan dan tidak disertai kehancuran dan fana, serta tidak ada kekurangan dan celak. Kehidupan yang berkonsekuensi sempurnanya sifat-sifat Allah, baik ilmunya, pendengarannya, penglihatannya, kemampuannya, ya, kemauannya, kasih sayangnya, dan perbuatan yang Allah kehendaki. Dengan demikian, hanya Allah semata yang berhak untuk diibadahi. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Furqan, wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut wasabbih bihamdihi
wa kafa bihi bidunubi ibadihi khabira. Wa tawakkal, dan bertawakallah, alal hayyil ladzi la yamut, kepada Allah yang hidup, kepada Allah yang kekal, ya, yang tidak mati. Wasabbih bihamdih, dan bertasbihlah dengan memujinya. Wa kafa bihi bidunubi ibadihi khabira, dan cukuplah dia maha mengetahui dosa-dosa hamba-hambanya. Adapun dalam nama Al-Qayyum terdapat penetapan qayyumiyah. Apa itu? Ini sifat bagi Allah, yakni keadaan Allah Azza wa Jalla yang berdiri sendiri. Nama Allah Al-Qayyum mengandung dua hal. Al-Qayyum mengandung dua hal. Yang pertama, sempurnanya ketidakbutuhan Allah Azza wa Jalla. Dia berdiri sendiri, tidak membutuhkan makhluknya. Tidak membutuhkan makhluknya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhan nas, antumul fuqara ilallah, wallahu huwal ghaniyyul hamid." Wahai manusia, kamulah yang berkehendak kepada Allah, kamulah yang butuh kepada Allah, dan Allah dialah yang maha kaya, tidak memerlukan sesuatu lagi. Ya, dan Allah maha terpuji. Itu disebutkan dalam sebuah hadis qudsi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innakum lan tablughu darri fatadurruni wa lan tablughu naf'i fatanfa'uni." Sesungguhnya kalian tidak akan dapat menimpakan mudarat sedikit pun kepadaku, dan tidak akan dapat memberikan manfaat sedikit pun kepadaku. Ini makna yang pertama dari Al-Qayyum, ya. Maksudnya Allah Azza wa Jalla berdiri sendiri, tidak membutuhkan makhluk. Bahkan makhluk tidak akan bisa memberikan manfaat sedikit pun kepada Allah, dan tidak akan bisa sedikit pun memberikan mudarat kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian makna yang kedua, sempurnanya kemampuan dan pengaturan Allah terhadap makhluknya. Allah menopang para makhluknya dengan kekuatannya, dan seluruh makhluk fakir ini butuh terhadap Allah Azza wa Jalla. Allah tidak sedikit pun butuh terhadap makhluk. Arsy, ini kursi, langit dan bumi, gunung dan pohon, manusia dan hewan, semua fakir kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, semuanya butuh kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Afaman huwa qa'imun ala kulli nafsin bima kasabat wa ja'alu lillahi syuraka qul sammuhum." Maka apakah Rabb yang menjaga setiap diri terhadap apa yang diperbuatnya sama dengan yang tidak demikian sifatnya? Ini apakah Allah sama dengan mereka yang tidak memiliki sifat apa-apa? Ya, mereka menjadikan beberapa sekutu bagi Allah. Katakanlah, sebutkan sifat-sifat mereka. Kalau mereka sekutukan Allah dengan sesuatu, maka sebutkan apa yang mereka sekutukan ini. Apakah sama dengan Allah Azza wa Jalla? Tentu tidak sama jawabannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian juga disebutkan dalam ayat ini, "Man dzal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idznih." Ini juga dalil yang menjelaskan tentang bahwa syafaat adalah milik Allah. Syafaat adalah milik Allah, dan hanya boleh meminta syafaat kepada Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana Allah berfirman, ya, "Man dzal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idznih." Tidak ada yang dapat memberikan syafaat di sisi Allah tanpa izinnya, tanpa izin dari Allah Azza wa Jalla. Dan syafaat yang diterima oleh Allah harus memenuhi dua syarat. Yang pertama, izin syafaat dari Allah. Ya, semua syafaat adalah milik Allah Azza wa Jalla. "Qul lillahi syafa'atu jami'a." Hanya kepunyaan Allah syafaat itu semua. Dan yang kedua, ridha Allah terhadap orang yang diberi syafaat. Orang yang meminta syafaat adalah orang ahli tauhid yang tidak menjadikan selain Allah sebagai pemberi syafaat. Ya, wala yashfa'una illa liman irtadha, dan mereka para malaikat tidak memberi syafaat melainkan kepada orang-orang yang telah diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian juga dijelaskan dalam ayat ini luasnya ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. "Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa." Allah mengetahui apa-apa yang di hadapan mereka, di depan mereka, wa ma khalfahum, dan di belakang mereka, wa la yuhituna bi syai'in, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah
melainkan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga ya, ayat ini menjelaskan bahwa kursi adalah makhluk Allah yang besar, makhluk Allah yang agung. Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard. Kursi Allah meliputi langit dan bumi. Kursi Allah meliputi langit dan bumi. Kursi adalah salah satu makhluk Allah Azza wa Jal. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, kursi adalah tempat kedua telapak kaki Allah Azza wa Jal. Dan kursi bukanlah arsy, berbeda. Arsy lebih besar daripada kursi. Sebagaimana dijelaskan oleh Rasulullah SAW, sesungguhnya di langit dan bumi yang 7 dibandingkan dengan kursi Allah bagaikan gelang yang dilempar di tanah lapang. Ya. Dan keagungan arsy dibanding kursi bagaikan tanah lapang dibanding gelang. Ya. Wajib kita beriman kepada nama-nama dan sifat-sifat Allah Azza wa Jal tanpa harus membayangkan, ya, tanpa harus memikirkan, tanpa harus merubah, mengganti, bahkan meniadakan, waliyadzubillah. Wajib bagi kita beriman bahwa Allah Azza wa Jal bersemayam di atas arsy. Ini juga penjelasan ayat berikutnya, Allah Ta'ala maha tinggi. Wala ya'udu hifdzuhuma wa huwal aliyyul azim. Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Dan Allah maha tinggi lagi maha besar. Terdapat banyak dalil yang menunjukkan bahwa Allah adalah yang maha tinggi. Ya. Nama Allah Al-Ali, yang maha tinggi. Ini menunjukkan tingginya Allah secara mutlak ditinjau dari berbagai sisi. Yang pertama, Allah maha tinggi dalam zatnya. Ulu zat. Ya, Allah istiwa, tinggi dan menetap di atas arsy. Ya, Allah berada di atas segala sesuatu. Allah berfirman, Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Ya, Allah bersemayam di atas arsy. Yang kedua, Allah maha tinggi